Ya, kita tahu market tahun ini is very different dari tahun-tahun sebelumnya ya, Bos. Kayak sekarang ini market sepi nih, likuiditasnya kering banget ya. Bahkan jarang banget tembus 10T. Hari ini di 8 triliunan nih. Nah, kita langsung aja nih tanya Bos Will. Nah, kalau di saat market seperti ini, Bos Willy sendiri strateginya apa nih? Oke, Mungkin strategi jadi dalam pemilihan sahamnya atau is there something yang you do differently gitu? ya jadi memang kalau kita lihat secara historikal ya, itu ada korelasi terbalik ya antara kenaikan suku bunga ya, ini yang terjadi di dunia sama likuiditas di pasar modal, terutama di ekuitas ya. Jadi memang kalau arahnya kan ini suku bunga kayak kita lihat di US rencananya masih ada berapa sekitar semi 5 bips ya hike ya katanya rencananya meningkat. Di Indonesia juga mungkin masih meningkat, sepertinya inflasi juga masih relatif lumayan cukup tinggi ya di dunia gitu. So memang likuiditas itu menurun itu sudah hal yang sangat wajar gitu. Nah ini kan ibaratnya tuh gini, Tere, kalau Mm-mm. likuiditas semakin mengecil itu kan berarti ada scarcity ya. Kalau ada scarcity berarti orang benar-benar melihat um, opportunity di tengah di dalam kesempitan ya gitu. Jadi Mm. um, yang biasanya mungkin orang berpikirnya lebih long term banget gitu kan, atau story-nya yang lebih mega trend gitu di saat likuiditasnya lagi berlimpah gitu, orang mungkin lebih melihat um, view-view yang lebih jangka pendek. Nah, view-view yang lebih jangka pendek ini kan kita bisa melihat, misalnya contohnya earnings results-nya bagus gitu, mungkin ada reaksi ke saham. Ya. Mm-mm. Walaupun nggak selalu begitu ya, itu nanti kan kita bisa diskusi lagi itu. Misalnya ada momentum company-nya mau melakukan M&A gitu, misalnya atau posisi suatu perusahaan di harga yang murah gitu. Itu kan make sense, kita lihat free cash flow perusahaan-perusahaan blue chip lumayan strong ya pas pandemi. Tahun ini juga masih sangat strong, so itu menjadi sebuah katalis gitu. Atau enggak misalnya kita lihat Astra sama UT kemarin bagi Mm-mm. dividen kan gede banget. Kita Mm-mm. kita lihat pas announcement aja tuh UT bisa 24%, Mm-mm. Si Astra bisa 9,7%. Walaupun reaksi di hari pertamanya itu mungkin si UT-nya kalau nggak salah cuma naik 11% ya, walaupun dividennya 24%. Iya. Dan kita lihat Astra itu kayaknya kalau nggak salah pas announcement itu sahamnya naik sekitar 5%. Kenapa nggak naik sesuai dengan dividend yield-nya juga? Karena kan ada X dividen ya. Biasanya saham itu terkoreksi sesuai dengan dividen yang diberikan. Dan kedua Mm-mm. juga orang itu saya perhatikan semakin banyak smart investor gitu di Mm-mm. market. Meaning misalnya saya dapat dividen. Tapi kalau saya dapat dividen, setelah itu kan market akan just. Saya juga akan melihat dividen plus ekspektasi future earnings-nya di tahun 2023 atau 2024 bagaimana gitu. Jadi orang itu adjust, hitung-hitung kira-kira cuannya bisa sekian persen gitu sih. Oke. Nah, jadi, nah kalau kita tahu nih, Bos Will, kan yang lagi lumayan ramai diomongin di market nih, soal ARB simetris yang bakal mulai lagi ya, mulai diterapin lagi mulai bulan depan. Sama jam perdagangan juga udah balik seperti normal ya, sampai jam 4 nantinya bulan depan. Nah, kalau menurut gue sendiri sih ini sebenarnya ada hal-hal yang positif ya, karena kan orang bakal balik lagi nih, udah perhatiin fundamental lagi. Gak cuman ngikutin sentimen, gak cuman ngikutin oh yang lagi rame di mana asal ikutin nih. Nah, kalau pandangan Bos Will sendiri gimana nih? Udah dengan likuiditas yang udah terbatas dan sekarang ditambah ARB kembali series lagi. Ya kan ini ibaratnya kayak kita dulu biasa WFA, tiba-tiba harus WFO. Hmm, Yang terjadi reaksi kita apa? Pasti, aduh harus masuk kantor lagi, aduh macet, aduh biasanya kerjanya bisa banyak banget di rumah sekarang eh, nggak begitu efisien karena apa namanya macet, ketemu orang, ngobrol orang, jadi kerjanya nggak efisien gitu. Ini balik lagi, jadi memang kalau kita kan sebenarnya yang simetris kayak gini itu dulu pernah terjadi dan ini kan sebenarnya sebelum COVID waktu itu kan simetris ya, jadi ARB sama ARA juga simetris, jadi kan pas lagi COVID memang harga itu lumayan cukup dijaga ya untuk ARB kan gitu. Ini kalau misalnya balik lagi atau apa, sebenarnya kan komunikasinya sudah ada kan announcementnya gitu, mungkin
persisnya kapan, schedule atau apa, mungkin Tere lebih tahu, lebih ngikutin, tapi kayaknya kan belum kelihatan ya gitu. Tapi kalau market sudah mulai antisipasi, itu artinya market pelan-pelan akan menerima dan kedepannya mungkin impact-nya itu lebih sedikit ya. Apalagi kalau misalnya ini dilakukan dalam fase yang secara gradual ya. Gitu. Tapi kalau misalnya langsung impact, oke besok langsung jebret gitu, balik lagi ke 25% gitu ya, ARB-nya gitu. Mungkin market itu kan tidak suka sesuatu yang tidak terduga gitu. Mungkin bisa aja saham-saham yang biasanya ibaratnya ya tuh yang dijaga gitu ya, bisa aja tiba-tiba ya turunnya bisa dalam banget 25%, itu bisa create panic gitu, ya kan? Jadi bahkan sebenarnya tadinya nggak mau jual, orang jadi jual dulu, jual yang lain ikutin jual, tiba-tiba turunnya bisa dalam banget gitu. Dan sebenarnya mungkin fundamentalnya turunnya misalnya cuman 10%, bisa aja turunnya overshoot ke bawah gitu, jadi 15% atau 70%. Nah itu kan hal yang tidak mau dihindari. Tapi menurut saya, kalau saya pelajari market, selama kita itu menakar gitu ya, sudah bisa melihat future expectation itu bagaimana, dan itu akan secara gradual, sepertinya market itu akan melihat ini ya normal aja. Karena zaman dulu memang sebelum COVID kan kita juga udah biasa kan, ARB sama ARA gitu, di level sama ya. Oke, jadi bedanya sekarang market sudah tidak dimanjakan lagi ya. Kalau sebelumnya kan ARB di 7% ya. Mungkin orang kira, wah ya udah risknya maksimal sehari 7% nih. Sekarang kalau Justru menurut saya begini sih, mungkin menambahkan ya. Kan kita lihat market ini memang globalnya banyak uncertainty ya. Geopolitik, inflasi, dan segala macam kan. Market kita juga udah lumayan lama ya, cukup sideways ya. Range-nya di 66, 7, mentok ke 7.100, sekarang udah mulai koreksi lagi, kita lihat kan. Tuh, jadi kalau misalnya ada ARB yang lumayan dalam atau apa, itu mungkin pas turun dalam, itu akan create new buyers. There will be aggressive sellers, tapi there will be aggressive buyers. Sehingga apa yang terjadi? Marketnya semakin liquid gitu. Semakin liquid, ya semakin happy, ya marketnya itu akan lebih hidup lagi nanti ke depannya. Oke, jadi ibaratnya kalau create new buyers ya, bisa aja terjadi spekulan-spekulan di harga ARB nih. Dan itu kan kalau misalnya itu karena kan market ini begitu indah ya. Kalau semuanya lovers, ya sahamnya naik terus, tapi kalau nggak ada katalis jadi kering dong di atas. Tapi kan di market itu kita harus ada lovers dan haters gitu. Cuman kalau saham untuk naik harus lebih banyak loversnya dibandingkan hatersnya gitu kan. Mau cuma lovers doang ya nggak liquid dong. Semuanya pengen beli naik ke atas, nanti valuasi kemahalan, kering liquidity di atas gitu. Jadi yang saya lihat itu market ini pesta demokrasi ya, antara haters sama lovers. Tapi tentunya yang menentukan saham itu cuan apa enggak dalam jangka panjang adalah fundamental dari saham tersebut. Oke, jadi balik lagi fundamental yang paling harus dilihat ya. Jadi tadi yang Bos Will bilang, kalau kita bisa menakar itu more or less nggak akan terjadi terlalu impact yang terlalu besar, dan juga itu justru akan bikin marketnya even more liquid ya, dengan new buyers yang kita create dan new sellers yang makin aktif nih ibaratnya. Yes. Oke. Nah, kan tadi ngomong-ngomong soal earnings nih, soal fundamental. Nah, kan kita di bulan Maret ini kan bulan di mana rilis laporan keuangan juga nih. Dan market sekarang juga udah mulai mengantisipasi adanya diterapin ARB simetris, nantinya udah mulai perhatiin lagi nih fundamental, dan udah mulai menghindari lah saham-saham yang overvalue, yang terlalu hype. Nah, tapi mau nanya nih Bos Will, gimana sih cara kita untuk menilai, misalnya ada laporan keuangan yang udah mau rilis, nah gimana kita tahu kapan saham tersebut itu akan direspon positif oleh market, atau kapan sebenarnya dengan rilisnya good result ini sebenarnya udah price in nih. Kadang kan soalnya lihat rilis report, kadang market nggak ada respon atau bahkan manfaatkan sell on news nih. Ya. Itu tergantung bisnis modelnya ya. Meaning misalnya kalau perusahaan call gitu ya. Kalau misalnya
call itu kan laporan keuangannya biasanya, laporan keuangan di saham-saham emiten kan itu biasanya 1 bulan ya. Setelah tanggalnya kan cut off-nya gitu. Misalnya kalau itu laporannya di first Q itu keluarnya di akhir April gitu ya. Ya. Nah itu kan kalau perusahaan kayak coal, batubara ya, atau nikel segala macam, sebenarnya kan kita udah bisa ngelihat kira-kira earnings itu bagus apa enggak, kelihatan dari kenaikan harga batubara atau nikel. Itu kan memang kita lihat ada exchange-nya dan itu spot price. Cuma kita perlu tahu, terkadang itu bisa aja cost-nya semakin efisien di kuartal tersebut, atau enggak ternyata wah coal price naiknya cuma 8% tapi ESP-nya bisa naik sekitar 40%. Itu kan suatu hal yang above expectation, bisa aja karena mungkin kalau calorific value-nya itu percampuran mixture-nya lebih tinggi gitu, ya kan? Jadi itu satu case. Terus kedua juga terkadang ada juga sektor yang udah lama nih nggak diliatin sama analis. Kita lihat biasanya kalau sahamnya turun dalam, habis itu nggak liquid, ya tiba-tiba earnings-nya udah mulai muncul gitu. Itu bisa aja tiba-tiba ada 1-2 buyer yang beli bit ya kan, mulai naik dikit shoot up gitu. Tapi naiknya itu agak kering ya, meaning mungkin belum banyak yang menerima, oh resultnya bagus, mungkin naiknya bisa telat gitu. Tapi ada juga saham nih, kok naik terus nih, set gitu, tiba-tiba pas resultnya keluar, resultnya bagus, tapi sahamnya malah turun ke bawah gitu. Nah kita mesti memang melihat, ini agak susah sih gitu. Saya pun masih sampai sekarang juga masih belajar dan masih mencari gitu. Kenapa alasan saham itu bisa naik dalam jangka pendek ya gitu. Karena kan bisa aja sahamnya kalau nggak liquid ya mungkin itu barangnya karena nggak well distributed naikinnya gampang gitu. Bisa aja barangnya well distributed sangat liquid naik ke atas, wah ini berarti bisa aja perusahaannya ada potensi corporate action gitu kan. Atau kedua bisa aja earnings result saya bagus. Nah, kita mesti cek kanan kiri gitu kan, what's going on gitu. Karena kan namanya market kan kita bisa aja tes gitu, cek gitu. Jangan-jangan sales volume-nya meningkat, perusahaannya jangan-jangan ASP-nya itu meningkat. Jadi hal-hal yang seperti kayak gitu yang harus kita lihat dalam satu saham. Jadi benar-benar nggak straightforward, earnings bagus, sahamnya itu naik ya. Gitu. Oke. Itu berarti emang dari kita harus lihat dari expectation marketnya juga ya. Nggak tentu yang bagus nggak tentu akan direspon baik dan yang jelek nggak akan direspon nggak baik ya, tergantung expectation market juga ya bos. Iya gitu. Saya juga terkadang juga suka gitu saham yang earnings results-nya bagus, tapi sahamnya cuma naik dikit. Biasanya kalau kayak gitu kan, wah ini kenapa nih? Menariknya adalah kita mungkin cek ke perusahaannya atau cek mungkin teman-teman investor what's going on gitu ya. Karena bisa aja terkadang investor juga banyak yang ngangeh. Karena mungkin sibuknya ngelihat saham-saham yang lain gitu. Ternyata yang ini bagus gitu. Nah itu kan kita harus bisa dibilang untuk analisa untuk menjadi investor harus juga agile ya. Terutama kalau memang strategi kita itu sebagai investor jangka pendek ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang saham-saham yang direspon baik setelah earnings-nya keluar adalah saham-saham yang justru kita nggak expect dia akan menghasilkan earnings yang baik dan yang nggak kita nyangka-nyangka ya bos ya biasanya. Iya, dan kita juga mungkin sebagai analis harus menganalisa itu laporan keuangannya kita bedah. Karena bisa aja, misalnya resultnya bagus, ternyata ada once-off gain gitu ya kan. Jual properti gitu atau jual aset gitu, itu once off, habis itu nggak ada. Nah kan kita harus itu ibaratnya kalau analis kan ada namanya net profit, terus ada satu lagi namanya core profit. Core profit itu basically profit yang didapatkan dari bisnis core-nya gitu. Jadi dihilangin tuh forex gain loss dan segala macam other income yang di luar dari core bisnis itu dikeluarin. Kita pengen tahu the core profit itu berapa gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kita lihat gitu. Oh oke. Wah ini belajar hal baru ya teman-teman. Jadi kalau biasa kita cuma lihat dari bottom line-nya doang, itu harus dibedah lagi lebih detailnya. Apakah itu dari operation atau dari yang non operation ya. Gitu.
Nah, Gosil, kan tadi, nah di tengah yang likuiditas yang lagi susah dan inflasi dan ada kekhawatiran The Fed naikin suku bunga lebih agresif terus gini. Nah, kalau Gosil sendiri boleh nggak nih spill kira-kira sektor apa nih yang lagi jadi lirikan Gosil nih? Yang Ya, kira-kira, jadi kalau kalau pas zamannya COVID kan, basically uang itu keluar lah ya, beredarnya banyak gitu. Itu basically untuk menghidupkan ekonomi juga kan, supaya hmm, nggak kolaps gitu. Perusahaan-perusahaan banyak juga subsidi insentif yang diberikan ya, sama hmm, pemerintah, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Eh, tapi yang kita lihat kan sekarang suku bunga itu sudah meningkat ya. Gitu. hmm, Jadi kalau kita lihat tahun 2022 itu ada dua sektor yang menarik sekali, yaitu adalah sektor perbankan dan kedua adalah sektor yang komoditas. Kalau oke, kalau Tere perhatikan tahun lalu itu mungkin di sekitar Maret sampai April harga coal naik, harga oil naik ya kan, sempat shoot up sampai $120, coal sempat shoot up sampai $400-an, CPO juga naik segala macam ya. Walaupun memang di kuartal 4 tahun lalu sudah mulai ada koreksi ya, bahkan sampai sekarang, tapi sepertinya harga komoditas in general itu sudah normalized ya sekarang. Walaupun harga komoditas sekarang ini dibandingkan sebelum terjadinya COVID tahun 2019 ke belakang itu masih sekitar 40-50% lebih tinggi ya. hmm, Jadi tahun ini itu sedikit tricky karena gini, kalau kita lihat angka Januari untuk BNI Bank Mandiri itu kan bagus banget ya. Ya mungkin hmm, profitnya itu kalau nggak salah naik sekitar 30-an% hmm, year on year. Tapi cycle-nya ini kan mau gimana pun bank itu interest rate sensitif dan kita tahu cycle-nya itu interest rate itu meningkat gitu. Jadi kalau banks-nya profitnya bagus, ya udah mungkin marketnya itu naik sesuai kenaikan earnings-nya. Tapi kalau mungkin banks-nya itu earnings-nya jelek dikit, mungkin turunnya bisa agak lebih dalam ya, gitu kan. Jadi hmm, market itu very sensitive to interest rate stocks. Apalagi big banks yang bisa kita bilang semua punya lah ya, bank-bank besar gitu ya. Tapi selama datanya itu masih bagus atau apa ya kita beli oke. Cuman harus tetap ibaratnya tuh cautiously optimistic. Tahun lalu perbankan itu mungkin earnings growth bisa 25-30%, tahun ini paling cuma sekitar 13-15%. So sudah ada normalization. Komoditas sudah ada normalization. Jadi menurut saya paling penting sekarang ini ya, kita harus melihat saham itu jangan dari sisi sektor, hmm, tapi kita harus lihat saham itu dari tema. Ya, hmm, mungkin Tere tahu kan sekarang tema apa sih yang paling marak news di Indonesia? Itu kan adalah oh, hilirisasi. ya, 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 ya. makanya kita lihat saham-saham yang nikel-nikelan ya kan segala macam naik gitu. Kenapa sih kita hilirisasi? Karena ujung-ujungnya Indonesia itu selama 10 tahun ya, Indonesia itu selalu current account deficit. Current account deficit ibaratnya kalau perusahaan itu negative free cash flow. Setiap kali kita mau gigi 5, itu ibaratnya tankinya bocor, ya kan? Nah, Hmm, itu Indonesia gimana? Kita perlu improve trade balance, ya kan? Kita hmm, harus ekspor value added goods. Itu kalau diolah, value add-nya itu bisa jauh lebih tinggi. Ya, itu kan kita lihat makanya saham-saham yang kayak nikel, copper, apa segala macam itu naik. ya, Gitu. Karena apa? Karena ini kan ujung-ujung nanti akan dipakai untuk mobil listrik. Gitu. Nah, hmm, nikel, mobil listrik. Ya. Nah, hmm, ini sebenarnya kan kalau Indonesia kita mau lihat transisi upstreamnya itu kita udah jalani, tapi yang downstream belum nggak boleh bolong dong. Tematik yang menarik ini menurut saya adalah basically hal-hal yang berhubungan dengan otomotif. oke, Karena ini, orang melihat otomotif ini tuh oke, Astra penjualannya dari tahun 2015-2019 stagnan 1 juta unit. Boring. Orang udah keluar dari EV harus ke kalau mobil-mobil kendaraan yang bensin itu udah nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya nggak straightforward itu. Kita lihat aja Astra Auto Parts, earnings-nya kenceng banget tahun lalu. Kita lihat Dharma Polymetal, earnings-nya kenceng banget tahun lalu. Sebenarnya banyak structural changes yang some of the companies itu benefit. hmm, hmm, Jadi kita harus lihat trends, mega trends. Jadi kita harus like team.
Sama aja kayak gini. Em, Retail katanya bagus. Emang semua retail bagus? Emang semua mall katanya mall rame? Kan ada mall yang makin sepi, ada mall yang makin rame. Ada sebuah perubahan tren. Indonesia itu adalah negara, termasuk negara di Asia itu yang sangat kuat untuk sosial media. Jadi itu sebenarnya kita punya istilahnya namanya uh, FOMO culture ya. Jadi kalau you pakai baju apa atau merek apa, teman-teman pada ikut gitu. Apa yang happening di Singapura pada ikut gitu ya kan. Kita lihat aja strateginya Lacok Mapi, Mapa atau Era gitu. Itu kan banyak mengeluarkan apa namanya produk-produk yang memang lagi happening di luar negeri, mereka launching. Bahkan Subway aja zaman dulu di Indonesia nggak laku, tapi pas Subway itu laku di luar negeri karena mulai healthy living pas pandemi, si Mapi buka Subway Indonesia booming. Saya juga bingung. Biasanya kan dulu Subway sepi banget, tiba-tiba Subway rame. Karena Indonesia itu punya that FOMO culture. Mereka adapt to that, mereka growing. Apakah semua retail in general growing? Enggak kan? Jadi kita nggak bisa ngelihatnya hanya top down. Kita harus lihat top down, tapi kita juga harus lihat bottom up strategis dari company-company. Karena company-company itu banyak tentunya during COVID, itu tuh kayak riset. Ada yang turun, ada yang semakin naik. Nah, kita harus melihat company itu lebih cermat ya ke depannya. Oke, wah jadi emang kita sekarang jangan yang tadi Bos Will bilang, kita jangan lihat by sektornya nih, tapi by tema besarnya. Dan tadi kan juga sempet nih bikin question box nih, apa yang kita mau tanyakan ke Bos Will. Nah ini juga banyak nih yang tadi bahas soal, nanyain soal electric vehicle. Nah kalau electric vehicle kan belakangan ini kan ada news nih, di mana pemerintah ini akan kasih subsidi, mulai kasih subsidi tanggal 20 Maret ini ya, untuk electric vehicle, two wheels, four wheels. Nah, itu kalau itu sebenarnya hal yang positif ya, Bos Will, dari research reportnya tim research kemarin. Dari yang gue baca itu karena itu bagus untuk mengundang investasi luar negeri nih. Nah, tapi yang mau gue tanya nih, atau mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan juga nih. Tapi apakah sebenarnya dari segi infrastruktur dan masyarakatnya, tapi apakah dalam jangka waktu pendek itu bisa diterima nih dan eksekusinya bisa dijalankan dengan kira-kira dalam waktu jangka pendek ini, apakah udah siap, benar-benar siap untuk switching ke EV nih? Ya, ini kan sebenarnya sebuah program pemerintah ya yang perlu kita patut apresiasi dan hargai ya. Karena kan Indonesia itu sekarang net all import ya. Jadi kita jangan bicara tentang reduce emission dulu lah. Indonesia kita net all import ya. Itu kan efek dari current account kita dan itu impact juga dari sisi rupiah ya. So kalau misalnya kita ternyata subsidinya itu ke kendaraan listrik gitu dan kendaraan listrik ini mengurangi BBM, itu kan mengurangi import, jadi itu bagus. Cuman ini kan memang kita harus tahu juga karena BBM ini kan kalau nggak salah sekitar lebih dari 60% itu katanya dulu sasarannya nggak tepat ya katanya BBM ya, yang BBM subsidi. Iya gitu. Nah ini kita harus lihat kalau untuk motor kan katanya mau disubsidi sekitar 7 juta. Menurut saya itu polisinya make sense sekali gitu kan karena motor itu kalau kita lihat kayak yang beredar sekarang ya di jalanan, mungkin saya nggak sebut nama, itu kan harganya mungkin sekitar 14, 15, 17 juta ya. Itu nggak jauh dibandingkan misalnya Honda Beat yang harganya sekitar 18-19 jutaan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya itu dipaksa gitu untuk mengganti untuk menjadi motor listrik, dari sisi daya belinya itu udah ada, gitu. Nah mobil ini yang sedikit tricky gitu kan, karena kita lihat untuk mobil kan yang tahun 2022 ya, electric vehicle market share kendaraan mobil yang listrik itu menjadi 1%, naik dari 0,2% di tahun 2021. Kencang banget dong. Tapi kita lihat nih, 80% dari kenaikannya di tahun 2022 itu karena apa? Karena Wuling Air EV. Wuling Air EV harganya berapa? 230 sampai 250 juta, which is itu tiket price itu di bawah 300 juta. Ya kan, habis itu ada Ioniq 5 itu mungkin lumayan cukup laku, tapi kan harganya price point-nya masih mahal banget ya, di 800 juta gitu kan. Jadi kita harus tahu tiket size-nya karena menurut saya mobil yang di atas 700 juta di Indonesia ya market share-nya itu hanya 1%. Bukannya kenapa?
karena GDP per kapita itu masih 4.300. Tapi seiring tumbuhnya GDP per kapita ke depannya, semestinya ini masyarakat semakin menerima kendaraan listrik, mobil listrik, gitu. Oke, jadi emang dari segi yang tricky itu untuk yang four wheels ya. Nah kan kalau kita tahu yang four wheels itu kan yang di Indo paling laku itu yang LCGC ya, yang low cost green car. Nah kalau dengan four wheels maupun dikasih insentif pun itu juga bisa lebih murah seberapa banyak gitu kan ya ibaratnya. Nah jadi apakah sebenarnya kayak dengan insentif yang pemerintah berikan ini itu bisa mendongkrak penjualan otomotif nih ke depannya? Sorry, subsidi yang mana? Yang terakhir? Subsidi Yang yang electric vehicle, yang untuk four wheel. untuk four wheel, ya tentunya itu akan memberikan dampak yang positif ya. Maksudnya kan kita udah lihat nih PPNBM-nya untuk mobil listrik tuh 0% gitu kan. Sekarang bisa lewat ganjil genap gitu. Banyak orang yang tinggalnya kerja di SCBD, bisa tinggalnya di rumah-rumah yang melewati ganjil genap. Wah enak juga nih punya mobil listrik gitu. Cuman data membuktikan di tahun 2022 memang yang paling laku itu Wuling REV. Itu 230 sampai 290 juta, tapi itu di bawah 300 juta. Dan itu kan mobilnya bukan mobil yang bisa dipakai dalam jarak jauh atau tol ya, karena kan mobilnya itu masih belum, mobilnya terlalu kecil ya, terlalu ringan gitu kan. Mungkin untuk city car oke, tapi kan kalau mau dipakai jarak jauh, keluar kota apa-apa, fungsinya itu belum bisa fungsinya itu belum bisa luas gitu. Misalnya kalau dibandingkan mobil seperti kayak Mitsubishi Xpander, Avanza atau Innova gitu, kita kasih contoh aja ya gitu. Jadi kalau diberikan insentif lebih apa segala macam, ini semestinya sangat baik buat mobil listrik ke depannya menurut saya. Cuman kita harus melihat lagi ya, nanti mudah-mudahan kan dengan baterai itu teknologinya itu semakin bagus ke depannya, semakin growing, semakin ada economies of scale, mudah-mudahan kan harga baterai itu bisa turun, dan mudah-mudahan nanti harga mobilnya ke depan itu semakin murah. Yang penting sekarang masyarakat udah menerima dulu nih, oke, mobil listrik itu keren, mobil listrik itu nggak pakai BBM, simple, praktis, dan reduce emisi, ya kan? Dan dipakai itu enak. Kita lihat Ioniq 5 itu sekali ngegas itu bisa langsung terus gitu kan. Kalau mobil bensin ada kayak ngaungnya ya, perpindahan giginya kan, gitu. Kalau ini kan bisa langsung smooth, orang udah oke, udah reseptif, ya udah. Ini masalah tinggal affordability lagi nanti ke depannya gitu. Jadi kita lihat aja nanti dinamika yang terjadi ke depannya sih. Oke, jadi sebenarnya dari adopsi EV ini yang paling penting itu affordability-nya ya. Karena kita lihat masih dengan harga yang masih mahal, itu masih belum masuk lah untuk mass market yang di Indonesia nih. Ya, tapi kan ini semuanya chicken egg ya. Yang penting masyarakat educated, mereka menerima dulu gitu kan. Semua kan nggak bisa kayak nanti atau apa. Yang penting karena kan orang dari biasa bensin apa tiba-tiba ke baterai, orang kan kaget gitu. Jadi tentunya harus memang mulai dari sekarang juga gitu. Jadi it's a positive thing dengan insentif pemerintah berikan ini ya. Nah, oke nih, thank you nih Bos Will insight-nya on that. Nah, kalau untuk automotive sector and as a whole nih, ada view nggak nih dengan sekarang kan penjualan mobil udah bahkan udah lebih tinggi dari pandemic level ya. Nah, kira-kira kan ada subsektor seperti spare part-nya, seperti multi financing-nya. Nah, sebenarnya kalau Bos Will view the whole automotive sector as a whole, nah ini gimana nih pandangannya? Ya kita lihat aja ya. I think multi finance itu kalau nggak salah guidance-nya untuk tahun ini masih bisa grow sekitar 13-15% dari sisi pertumbuhan pinjamannya atau financing growth-nya ya. Jadi itu kan kalau multi finance itu kalau nggak salah asset size itu sekitar 300-an triliun lebih, dan itu banyak memang ke sektor otomotif, baik itu mobil atau motor. Jadi orang bergairah untuk beli motor dan mobil itu masih tinggi banget. Alasannya kenapa juga gitu. Nah, orang kan banyak tahun 2015, 16, 17 itu beli mobil 1 juta unit. Setiap tahunnya 1 juta unit. Nah, pas pandemi
itu kan tahun 2020, 2021 sama awal 2022 lah ya, itu masih terjadi itu dua tahun. Itu kan banyak orang perlu ganti mobil. Tapi di saat mereka mau ganti mobil, wah gila, mobilnya keren-keren banget. Toyota udah pakai TNG teknologi, sekarang udah ada Chery, udah ada Honda, udah up their game, HRV-nya keren, Hyundai juga kereta apa. Jadi di saat orang stop beli mobil COVID, tiba-tiba memang harus ganti mobil karena mobilnya kan biasanya warranty itu 4 tahun, cicilan 4 tahun, 5 tahun, udah waktu ganti mobil. Semua berbarengan dengan banyak luncuran teknologi gede. Begitu terakhir, ya udah tahun lalu 1 juta unit. Tahun ini menurut saya bisa grow lebih kencang lagi. Sorry, bukan lebih grow kencang lagi, masih bisa tetap grow tahun ini di atas 1 juta unit ya. Yap. Oke, menarik. Oke, nah mungkin next question nih, Bos Will. Kan sekarang yang mungkin teman-teman yang yang udah tahu juga, teman-teman Trimaga yang udah tahu pasti udah tahu kita ada model portfolio ya kan, Bos Will. Nah, untuk model portfolio recently baru ada dari tim research baru ada rilis equity strategy ya. Dan ini ada a few changes dari ada beberapa saham seperti ICBP ini di replace sama saham roti, terus dari Bukalapak di replace sama Goto, terus dari BBRI di replace sama BMRI. Nah ini sebenarnya lumayan interesting ya, karena kan Trimaga ada model portfolio dan teman-teman di sini semua kita juga actually constructing our own portfolio gitu ya. Dan sebenarnya ini like referensi gitu kan ya. Sebenarnya pengen belajar nih dari tim research juga sebenarnya apa sih thought process dalam pemilihan saham gitu in the model portfolio. Thank you Terry. Ya sebenarnya sih portfolio kita itu lebih fluid ya. Jadi maksudnya kita nggak ada terlalu kayak kita bisa ganti dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 3 minggu atau apa ya kan. Tentunya kalau ada major events, jadi itu bisa fluid. Dan itu portfolionya itu bisa aja rekomendasi neutral, tapi kita masukin portfolio picks. Karena kita percaya kalau kita ngelihat portfolio itu tuh dalam waktu pendek, itu tuh bukan hanya secara fundamental aja. Fundamental itu harus kelihatan jangka panjang banget gitu. Tapi short term itu tentunya banyak drivers of share price. Jadi kalau portfolio itu, kalau lihat short term, kita itu bukan fundamental analis doang. Kita itu sebenarnya share price analyst. Dan tentunya itu banyak short term katalis yang harus kita lihat di dalam perusahaan-perusahaan tersebut ya. Dan yang menarik mana kalau misalnya lacking catalyst, liquidity-nya udah mulai dry up, padahal announcement yang bagus sudah keluar, terus potential announcement nggak ada, investor udah mulai cukup tahu, ya sahamnya nggak naik-naik. Berarti kan katalisnya udah mulai kering nih. Oh mungkin itu waktunya kita take out dulu kali ya, kita gantiin saham yang lain gitu, yang mungkin udah di press, udah underowned, tapi ada potential katalis ke depannya gitu. Oke, jadi belum berarti yang di take out itu adalah yang ada perubahan fundamental dari yang tadinya fundamental bagus jadi jelek, tapi cuman kita melihat ada peluang yang lebih besar nih di saham-saham lain dengan adanya katalis ya. Nah, kalau untuk Bos Will, untuk memilih saham di portfolio, di model portfolio ini, apa yang jadi matriks yang paling penting nih dalam pemilihannya? Ya sahamnya naik ya. Itu yang paling penting ya. Jadi kita fluid aja. Yang penting sahamnya ada potensi bisa naik. Misalnya kita cek kayaknya resultnya bisa aja bagus gitu. Kalau kita hitung-hitung, kita estimasi. Tapi kok kayaknya market nggak pricingin, valuasi murah. Jadi bisa aja, wah sahamnya naik, kayaknya ada potential news yang bakalan bagus atau apa. Jadi kita nggak terlalu mementingkan hal 1, 2, 3 karena mungkin prioritasnya juga bisa berubah gitu dalam bulan-bulan ke depannya. Jadi portfolio kita itu didesain untuk dibikin se-flexible dan se-fluid mungkin ya. Oke, jadi yang tadi Bos Will mention. Sorry nggak bisa menjawab ya, begini tuh ya. Oh, tapi we get the point, Bos. Jadi karena kan tadi kita Bos Will mention kita karena market itu, kalau kita lihat market dalam jangka pendek, itu market itu irasional. Market kita lihat dalam jangka panjang itu semakin kelihatan lebih rasional gitu kan. Oke. Jadi kita harus melihat opportunity di tengah kesempitan, dan kita harus lihat how to be rational out of the irrational gitu. Jadi if you know what I mean ya. Yap.
Jadi kadang tidak boleh terlalu keras kepala dan tidak boleh terlalu sayang dengan saham yang kita awal-awal udah pilih kan ya. Jadi Ya, ibaratnya kita harus ada juga saham yang kita long term menarik banget atau apa, ada yang bisa aja gitu. Misalnya kalau kita sebagai investor, kalau saya memposisikan diri sebagai investor, ada saham kita suka banget, tapi ini mungkin dipegang 5 tahun ada gitu. Ada juga mungkin saham yang buat tradingan ya kan, ada momentumnya gitu, ada gitu kan. Jadi banyaklah faktornya gitu ya. hmm, oke oke. Nah, Bos Wil mau nanya nih, kalau dari model portfolio itu kan juga ada beta ya. Nah, kalau beta itu seberapa besar dia closely correlated sama IHSG kita. Nah, itu ada pengaruhnya nggak kayak di kala market yang seperti ini? Apakah pilihan sahamnya yang lebih low beta atau gimana nih? Ya, beta itu kan basically definisi gampangnya seberapa sensitif sahamnya itu terhadap pergerakan ISG ya. Jadi Hmm, misalnya kalau ada suatu saham betanya 1,3, misalnya marketnya itu turun 1%, ya mungkin dia turunnya itu 1,3 atau 1,4% gitu. hmm, Atau mungkin turunnya bisa lebih gitu. Kalau naik, naiknya juga bisa lebih gitu. Biasanya kalau perusahaan big banks itu betanya cenderung agak tinggi ya. Mungkin di 1,2, 1,3, excluding BCA ya. Kalau BCA agak rendah betanya. Kalau uh, kalau Terenotis dulu waktu akhir 2021 ya hmm, sampai pertengahan tahun 2022 itu beta kita portfolio kita itu sekitar 1,3. Jadi waktu itu kita tahu suku bunga itu lagi rendah ya kalau betul itu ekonomi lagi dari pandemi udah mulai recover. Kalau recover kita carinya apa? Saham yang memang siklusnya itu lagi naiknya kencang. hmm. Jadi betanya itu secara rata-rata sekitar 10 saham itu sekitar 1,3. Tapi once dari pertengahan tahun 2022 onwards kan market itu udah mulai risk off ya. Dari risk on udah mulai risk off. Di saat udah mulai risk off itu pelan-pelan beta kita itu di bawah 1 kali ya. Kalau nggak salah sekitar 0, berapa 0,7 0,8 kali ya. 0,9 ya. Oke, jadi itu tergantung marketnya, ya? Tergantung Jadi marketnya. kalau kalau Tere lihat misalnya suatu saat, oh dari Trimega portfolio tiba-tiba betanya di 1,3, itu artinya kita secara nggak langsung ya impliedly saying that kita itu sekarang risk on sama market. Gitu. Hmm. Oke, jadi tujuannya beda ya ketika Jadi ini eh, semacam guidance lah, maksudnya jangan hanya dipatok saklek, tapi ini menunjukkan guidance ya. So, kalau betanya kita sekitar 0,5 di bawah 1, itu means kita lebih risk off, kita bicara defensif ya kan, atau saham-saham yang memang secara positioning udah under own, itu menarik ke atas atau valuasinya cheap, jadi style kita agak beda gitu, dibandingkan misalnya kalau beta kita lagi tinggi ya. oke, jadi eh, itu tergantung dengan marketnya ya. Apakah kita harus lebih lebih uh, uh, risknya itu kita ambil yang eh, nggak terlalu nggak terlalu take too much risk ya, lebih konservatif gitu ya. Jadi lebih ke saham-saham defensif ya kalau kita low beta. Oke nih, nah Bos Wil mungkin mau singgung sedikit makroekonomi nih. Ini kan yang selalu membuat market kita ini uncertainty sideways terus nih. Nah, kemarin kan sempat juga bursa global koreksi setelah The Fed ini hawkish lagi nih. Nah, kira-kira data ekonomi apa sih yang sebenarnya market ini lagi tunggu-tunggu biar agar ini market ini bisa kembali bullish lagi nih. Soalnya Ya, kemarin untuk data US dilihat adalah dua ya. Inflasinya menurun lagi nggak, terus kedua unemployment rate-nya itu um, meningkat nggak ya gitu, karena kan ibaratnya nih Amerika ini mungkin secara kapasitas ekonominya itu udah full ya, jadi pekerjaan udah ada apa segala macam tapi inflasinya tinggi, daya beli rendah gitu kan, jadi mungkin ibaratnya ini mereka udah gigi 5 gitu tapi tangkinya bocor. Ya mungkin dia harus turun ke gigi 2, ke neutral dulu bentar, benerin tangkinya, habis itu dia bisa gigi 5 lagi ya. Jadi, tapi kan itu suatu hal yang terjadi di global ya. Ini kita nggak bisa kontrol.
Mungkin saya bisa ngomongin tentang makro segala macam kan. US rencananya mau soft landing, gimana caranya supaya marketnya itu bisa tightening tapi terhindar dari resesi lah segala macam ya. Cuman itu suatu hal yang kompleks ya, tapi kita nggak bisa kontrol. Yang penting kita lihat Indonesia aja. Indonesia itu secara fiskal bagus. GDP growth kita tahun ini mungkin masih bisa menyentuh hampir 5%. Inflasi masih relatif terjaga, terutama core inflation-nya gitu kan. Kita lihat earnings company untuk tahun ini masih bisa grow ya, excluding komoditas ya, mungkin agak susah karena ada koreksi sedikit ya dibandingkan tahun lalu, gak high base ya gitu. Jadi terus kita lihat juga current account kita juga masih relatively oke ya gitu, trade balance kita juga oke gitu. Political juga aman-aman aja gitu ya, walaupun memang bentar lagi kan lagi election period, tapi nggak ada yang terlalu kisu-kisu yang gimana banget lah gitu kan. Jadi yang saya lihat sih Indonesia itu is in a relatively ya very good position gitu ya. Ya, cuman memang global ini uncertainty masih tinggi banget sih yang saya lihat ya. Oke, jadi tadi yang ibaratnya harus adjust gigi-giginya dulu ya. Jadi adjust expectations and the job market, data-data ekonomi yang bermunculan gitu ya. Makanya kita market juga terus wait and see gitu ya, Bos Will. Yes. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih dari teman-teman Bos Will. Mungkin mau jawab nih. Bos Will ada pandangan nggak dengan saham-saham IPO tahun ini nih? Karena kan ada beberapa yang besar, terus juga ada yang baru-baru ini dari IPO ini nih. Apakah ini akan menjadi masalah nih nanti kayak kedepannya dengan IPO besar, dengan likuiditas market yang udah sekarang kita udah nggak bisa bilang sepi ya, karena itu udah the new normal ya. Ya, kalau kita lihat memang IPO terutama di first half ini ya itu lumayan cukup banyak lah ya, dan size-nya kan ya kayaknya sih ya lumayan gede-gede gitu kan. Jadi walaupun likuiditas itu sudah menurun, tapi kan trading kita itu masih relatif oke lah. Maksudnya trading masih bisa 9 triliun, masih bisa 10 triliun ya kan per hari ya. Dan kedua juga memang saya notice itu kan banyak memang saham-saham yang menarik ya secara strategik gitu ya. Jadi ini kan juga saham-saham yang berhubungan dengan program hulu ke hilir ya untuk Indonesia ya. Jadi semestinya sih ini investor akan tetap reseptif, dan ini akan memberikan warna yang baru untuk market. Karena kan selama ini ya udah lama ya market saham itu aja gitu kan. Nah sekarang kan saham ini sejak ada Goto, ya Bukalapak, terus ada saham misalnya kayak ADMR dan lain-lain kan lebih seru ya, marketnya jadi lebih berwarna ya. Jadi lebih banyak bermunculan IPO ke depannya, itu akan bikin market itu lebih berwarna ke depannya. Terutama kan kalau IPO size-nya gede, ya lebih enak lah, lebih liquid ya kan. Yang mainin tuh bisa gitu, retail bisa, yang investor besar-besar juga bisa gitu ya. Jadi pesta saham itu lebih kelihatan lah. Kalau misalnya kayak small cap gini yang nggak liquid kan mungkin nggak semua bisa beli gitu ya. Dan ibaratnya ruangnya sempit ya, mau masuk ya mungkin cuma 3 orang gitu. Oh ini ruangnya buat kapasitas 100 orang, bisa pesta rame-rame gitu ya. Jadi mereka masuk itu bagus, tapi tentunya balik lagi ya. Kalau saya lihat ekonomi itu akan dictate arah market ke depannya gitu. Karena kalau ekonomi kita bagus, political stabil, ujung-ujungnya asing itu akan melirik. Asing akan melirik, flow itu akan masuk ke Indonesia. Oke. Jadi tadi dari Indonesia sendiri yang ekonomi kita dengan semua data yang masih sangat bagus, itu juga sebenarnya membuat IPO ini juga masih sangat menarik ya. Nah, oke.
Dari Bos Willy, ada closing statement nggak nih buat teman-teman Trimegah yang lagi nonton? Oh iya, menurut saya sih yang paling penting itu dengar advice-nya Tere ya kan sama teman-teman Trimegah gitu ya. Um, kita di sini kan Trimegah ini dari tim yang biasa Live ini informasinya daging lah ya. Kita kan bener-bener hati-hati dengar advice gitu ya dari yang mungkin nggak kompeten gitu ya. Kalau Trimegah ini kan kita udah cukup prudent ya untuk melihat things ya. Bukan artinya pasti selalu benar gitu kan. Kalau pasti selalu benar ya kita nggak tahu. Tapi kita cukup prudent. Jadi tentunya mungkin teman-teman investor itu juga wise ya untuk ambil decision. Dan kalau misalnya dan kita juga harus tahu kapasitas kita. Kalau misalnya kita nggak begitu paham gitu, misalnya mengenai saham gitu ya, mungkin kita juga harus belajar juga, harus terjun gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ada waktu, oke, saya mau perusahaan yang fundamentalnya baik dalam jangka panjang gitu ya, pelan-pelan nabung beli sahamnya itu bisa juga. Jadi kita harus tahu situasi ilmu kita, situasi dompet kita, ya kan. Situasi kalau misalnya kita masih single ya mungkin bisa agresif, tapi kalau misalnya kita punya istri, punya anak banyak ya, kita kan juga harus hati-hati ya kalau mau main saham resiko. Takutnya dapur ngebul malah bisa ada pertikaian rumah tangga gitu. Jadi tentunya balik lagi ekonomi semakin rasional ya gitu ya kan, likuiditas semakin kering, ekonomi semakin rasional, investasi kita juga harus lebih rasional gitu. Gitu kali ya, Tere, yang bisa disampaikan ya. Wow, ini sangat memberikan pencerahan banget nih, karena kita tetap harus cepat beradaptasi ya dengan market dan juga menyesuaikan. Cepat. Ya, kita harus agile, flexible, agile, dynamic ya. Dynamic. Karena market kita lebih dynamic lagi dan never stop learning ya. Tapi kan nggak cuma di pasar modal ya, industri-industri juga dinamikanya juga luar biasa kalau kita lihat. Jadi ya semuanya lah gitu, basically. Teman-teman di sini juga pasti yang punya kerjaan apa juga merasakan lah dinamika di bisnis Anda gitu atau di perusahaan yang Anda kerja gitu. Jadi intinya kita mesti agile lah gitu dan menerima this is the world, this is life now ya. So many changes yang terjadi ya, terutama post pandemi ya. Oke, agile, rational, nggak boleh denial ya. Oke, thank you Bos Willy hari ini, so much insight. Lebih berasa lebih prepared lagi nih. I hope teman-teman di sini setelah dengar view dari Bos Willy dan juga kedepannya biar tahu nih arahan investasinya mau seperti gimana nih. Oke, mungkin that's all for tonight. Thank you semuanya. Thank you juga Bos Will for your time. Thank you Tere, thank you teman-teman semuanya. Appreciate it. Have a